Halo semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Atala. Teman-teman bisa panggil Rifki. Aku dari D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga angkatan 2019. Jadi di sini di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester mengenai studi kasus mata kuliah keterampilan menjual. Jadi di sini ada 3 kasus. Kasus yang pertama itu jasa pembuatan ini jersey. Kemudian untuk yang kedua ada penjualan sepatu sneakers, dan yang ketiga ada penjualan pintu rumah dari kayu jati. Jadi untuk yang pertama itu kasusnya adalah adanya komplain keberatan kenapa kok harganya di konveksi kita lebih mahal daripada di konveksi sebelah. Nah, dari komplain yang disampaikan ini kita bisa tanggapi keberatannya dengan metode pertanyaan. Jadi metode pertanyaan itu kita bisa tanyakan, oh jadi ada yang lebih murah ya mas dari konveksi kami. Tapi sebelumnya mohon maaf nih mas, kalau boleh tahu konveksi mana ya mas ya yang harganya lebih murah? Soalnya kalau setahu saya itu di kawasan Surabaya memang jersey itu meskipun grosiran paling murah kenanya harganya 65.000 mas. Sedangkan kita bisa jual harga 60.000 gitu mas. Nah kalau boleh tahu nih mas, kira-kira konveksi mana ya mas ya? Gitu. Nah itu kita bisa menanggapinya seperti itu. Kemudian untuk menutup keberatannya itu kita bisa menggunakan metode menawarkan bonus. Misalkan nih, biasanya kalau pesen jersey kan satu orang yang pesen tapi untuk beberapa orang. Nah kita bisa tawarkan bonus. Ya udah gini deh mas, gimana kalau misalkan masnya beli minimal 2 lusin, nanti saya kasih bonus, saya kasih cashback 10%. Lumayan kan mas, hitung-hitung untung gitu. Nah bisa kayak gitu caranya. Itu untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu pembelian sepatu sneakers. Nih ibarat kata ibu-ibu yang beli, ibu-ibunya komplain, mas ini kok harganya segini ya, ini brand lokal ya, ini terjamin apa enggak kualitasnya gitu. Nah kita bisa tanggapi keberatannya dengan metode ya tetapi. Nah metode ya tetapi ini caranya adalah kita bilang, iya benar bu, ini produknya itu memang brand lokal, dan memang orang-orang tuh stigmanya kalau udah brand lokal tuh pasti jelek gitu kesannya. Padahal nih bu ya, tapi produknya ini udah dijual sampai ke luar negeri loh bu, udah sampai diekspor loh. Bahkan ini udah lulus uji lisensi kelayakan, kualitasnya terjamin bu. Nah gimana coba masa kualitasnya jelek? Memang produk lokal sekarang banyak yang bagus kok bu, udah setara sama produk-produk luar. Nah kita bisa bilang kayak gitu. Itu metode ya tetapi. Nah untuk menutupnya gimana? Kita bisa gunakan metode menyamai orang lain. Metode menyamai orang lain tuh kayak gini misalkan. Nah misalkan orangnya mau beli nih, ibunya mau beli produk kita brand lokal, sedangkan kita juga pakai brand lokal nih, kita juga pakai sepatu brand lokal. Nah kita bisa bilang, nah contohnya nih bu, nih saya sendiri contohnya, sepatu saya nih bu, ini udah jalan 2 tahun tapi masih bagus dan masih kuat. Ini tinggal dirawat aja bu, ya dicuci gitu supaya warnanya nggak kusam dan lain sebagainya. Cuman ini tahan lama kok bu, buktinya ya saya sendiri nih. Lanjut ke kasus ketiga. Kasus ketiga itu penjualan pintu rumah kayu jati, bahannya kayu jati. Nah, komplainnya ini dari bapak-bapak misalkan. Komplainnya dari bapak-bapak yang mempermasalahkan harganya kok mahal banget. Padahal ini loh cuman pintu gitu loh, kok mahal gitu. Nah, kita bisa tanggapi keberatannya dengan metode meluruskan keberatan. Nah, misalkan kita bilang gini, iya benar bapak, memang harga produk kami ini mahal. Produk kami mahal. Dan ya gimana lagi pak, tapi nih pak, kualitas produk yang kami jual ini memang benar-benar bagus, benar-benar terjamin. Saya bisa jamin, saya bisa garansi pak, karena memang ini produknya terbuat dari kayu jati Jepara, udah tersohor itu kualitas kayunya pak. Dan kayunya nih masalahnya bukan hanya sekedar dijadikan pintu, tapi ada seni pahatnya pak, ada seni ukir.
Dan ini yang mengukir juga memang sudah seniman ukir asli Jepara yang sudah berprofesi selama 35 tahun. Jadi ini bukan sembarang pintu, tapi memang ini pintu yang mengandung unsur seni, Pak. Dan kualitas bahannya juga bagus. Nah, karena itu produk-produk kami memang mahal, karena memang kita lebih berfokus pada kualitas daripada kuantitas. Seperti itu, Bapak. Nah, itu cara kita untuk menanggapi keberatannya. Nah, untuk menutupnya gimana? Menutupnya adalah dengan metode membangkitkan motivasi pembelian emosional. Nah, gimana caranya? Caranya gampang, tapi agak picky ya, agak picky. Jadi kita bilang, nah kebetulan Bapak tadi kan sudah cerita lagi bangun rumah, memang rumah besar Pak. Kebetulan rezeki lagi banyak. Nah sayang kalau misalkan pintunya biasa-biasa aja Pak. Coba bayangkan pintu depan rumah Bapak itu menggunakan pintu dari kayu jati asli Jepara. Dan bukan sekedar pintu, tapi ada seni ukirnya Pak. Jadi tamu atau mungkin keluarga yang datang ke rumah Bapak tuh lihat rumah Bapak, wih rumahnya pintunya aja udah bagus, gimana dalamnya gitu Pak. Nah apa nggak kebayang gitu Pak, bagusnya rumah Bapak yang megah ditambah pintunya juga megah. Jangan sampai hanya bangunannya saja yang megah, tapi ornamennya itu juga harus megah Pak, harus bagus. Kalau misalkan saya jadi bapak, ya sekalian totalitas Pak. Emang sayang banget itu kalau misalkan nggak sekalian bagus gitu. Gimana Pak? Jadi beli ya? Gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. 3 studi kasus yang sudah kita laksanakan. Lengkap mulai dari komplainnya apa, kemudian gimana cara menanggapinya, dan gimana cara kita nutupnya. Udah kita jelasin semua. Makasih.